Hai, assalamualaikum. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan masih membahas seputar penelitian dosen ya. Nah, kali ini kita akan membahas dan menyikapi tentang surat edaran yang barusan dikeluarkan oleh DRPM beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Juli, yaitu tentang perubahan standar biaya masukan atau perubahan SBM di era new normal. Nah, dalam rangka penyesuaian di masa pandemik ini ya. Nah, ini berarti ini bermanfaat untuk Bapak Ibu peneliti yang kebetulan tahun ini mendapatkan dana hibah. Nah, ini pastinya informasi ini pastinya dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Oke, dari perubahan atau surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh DRPM ini, kalau dilihat dari dasar hukumnya, yang dikeluarkan itu ada dua ya, ada dua surat. Yang pertama itu adalah surat edaran nomor B01E3 RA 00 2020 pada tanggal 24 Juli 2020. Nah, surat-surat ini nanti teman-teman bisa mengunduh, bagi yang mungkin belum belum punya ya, bisa mengunduh di link yang sudah saya berikan tautan di bawah ini. Oke. Nah, ini pertama surat edaran, kemudian di dalam surat edaran ini menyebutkan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan nomor ini S1200 AG 2020 pada tanggal 19 Juli 2020. Nah, ini tentang apa? Surat ini adalah tentang penjelasan SBM dalam tatanan normal baru. Jadi ini hubungannya dengan perubahan alokasi anggaran, alokasi pengalokasian anggaran ya, lebih tepatnya ya. Uh, jadi ada beberapa pengalokasian anggaran yang terpaksa memang harus diubah gitu ya, karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, apa saja? Oke, kita kupas langsung ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang penjelasan dari SBM ini, artinya pemberlakuan dari perubahan-perubahan poin-poin yang nanti akan kita bahas itu berlaku mulai 19 Juli sampai 31 Desember 2020. Jadi semua anggaran, alokasi anggaran yang dilaksanakan di periode ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam penjelasan di surat edaran ini. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Di dalam surat tersebut itu menjelaskan tentang layanan kinerja publik ya. Nah, layanan kinerja publik ini saya langsung tuliskan saja ya, bahwa yang pertama di dalam surat itu menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat dan atau kegiatan sejenis agar dilakukan secara daring atau online melalui teknologi informasi yang tersedia. Jadi, berdasarkan surat ini, maka kegiatan penelitian yang hubungan dengan penelitian mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 31 Desember 2020 itu pelaksanaan rapat dan sejenisnya ya, itu agar dilakukan secara daring. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang bersifat sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilakukan secara daring atau online. Jadi untuk kegiatan perjalanan dinas itu harus menyesuaikan dengan kegiatannya itu tadi. Nah, karena kegiatannya itu diprioritaskan untuk kegiatan yang online, maka jika memang terpaksa tidak bisa dilakukan dengan online, maka mempertimbangkan urgensinya, prioritas atau urgensinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi yang telah dilakukan selama pelaksanaan WFH atau work from home dapat dijadikan sebagai baseline kegiatan selama tatanan normal baru. Jadi mungkin ya kalau kalau dari analisis saya sendiri, misalnya dalam penelitian itu kita melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana kita mengharuskan proses pengujian yang melibatkan banyak responden di kelas, kemudian
dilaksanakan secara real time. Ini kalau selama ini dilakukan secara online, terutama di wilayah-wilayah zona merah, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan real artinya real tatap muka antara responden dengan peneliti. Jadi tetap dilakukan sesuai dengan yang selama ini. Misalnya melakukan daring ya berarti dilakukan secara daring. Nah, itu asumsi saya. Nah, teman-teman nanti kita bisa berdiskusi ini sesuai dengan persepsi yang sudah kita asumsikan itu ya. Jadi tapi tetap untuk acuan hukumnya ini sudah ada penjelasannya di sini. Oke. Kemudian untuk berikutnya di surat edaran juga menjelaskan tentang honorarium. Nah, honorarium kan ada banyak jenisnya itu ya. Nah, kalau honorarium yang perlu ada penyesuaian ini adalah ini satuan biaya honorarium yang terkait kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, fokus group discussion, diklat, akademik, kemudian kegiatan lain yang dihadiri oleh peserta melalui sarana telekonferen atau video konferen tetap dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut gitu ya. Jadi semua yang berhubungan semua biaya honorarium yang berhubungan dengan kegiatan yang disebutkan ini tetap bisa dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh PMK nomor 78 PMK 02 2019. Nanti akan saya berikan screenshotnya untuk PMK dan untuk file dari PMK dari surat tentang standar di PMK ini sudah nanti bisa diunduh di link yang sudah saya beritahukan ini ya. Nah, jadi ketentuannya tetap harus memenuhi standar PMK yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua atau yang B adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui sarana telekonferen atau video konferen atas penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi kegiatan tersebut selain dilaksanakan secara telekonferen, kemudian pelaksanaannya pun harus mendapatkan atau harus seizin dari pejabat yang berwenang. Misalnya kalau penelitian berarti kalau asumsi saya adalah LPPM, kemudian ada juga surat izin dari mungkin yang mitra yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan itu gitu ya. Pasti kalau menurut asumsi saya ini adalah LPPM. Jadi kalau dasar kita dapat mengeluarkan honor ini itu harus dilampiri dengan surat itu selain kegiatan ya, selain bukti kegiatan juga dilampiri oleh surat izin ya, surat izin atau surat penugasan yang dari pejabat berwenang. Nah, itu untuk honorarium. Kemudian untuk honorarium itu apa saja? Nah, ini kalau melihat dari PMK yang surat PMK yang sudah saya yang sudah saya screenshot ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini honorarium meliputi adalah honorarium narasumber atau pembahas atau moderator, pembawa acara, panitia dan sebagainya. Nah, diatur untuk honorarium narasumber ini ada misalnya menteri, pejabat eselon 1 yang setingkat itu, pejabat eselon 2 dan seterusnya. Kemudian moderator, pembawa acara dan yang lainnya itu sudah diatur sesuai dengan nominal yang ada di sini. Kemudian di sini satuannya adalah OJ. OJ itu 1 orang per jam. OK berarti satu kali satu orang ya, sekali gitu ya. Nah, ini OK ini 1 kali, artinya 1 event gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa cek lagi nanti di PMK. Nah, kemudian yang diatur lagi selain honorarium adalah tentang lisensi telekonferen. Nah, ini hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli lisensi telekonferen ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Zoom,
Misalnya Zoom itu biayanya berapa untuk berapa user. Nah, itu penjelasannya begini. Pengadaan lisensi aplikasi telekonferen atau video konferen dilakukan oleh Satker atau satuan kerja dengan besaran sesuai bukti real dan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas serta kepatutan dan kewajaran, gitu ya. Jadi menyesuaikan lah intinya sesuai dengan kebutuhan. Artinya honorarium yang dana yang dikeluarkan untuk membeli lisensi itu diperbolehkan. Oke, berikutnya adalah penyesuaian pada biaya komunikasi. Nah, dalam biaya komunikasi itu dijelaskan seperti ini. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai atau mahasiswa atau peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan secara daring atau online yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan besaran paling tinggi 150 per orang per bulan. Jadi misalnya kegiatan itu dalam 1 bulan dilaksanakan 3 kali ya, berarti satu orang yang disebutkan itu tadi, intinya person-person yang terlibat itu diperbolehkan untuk diberikan dana untuk paket data internet atau telepon sebesar 150.000 per orang per bulan. Jadi kalau kegiatannya 2 bulan berarti bisa 300.000 yang dikeluarkan tiap bulannya gitu. Oke, berikutnya adalah penyesuaian pada biaya konsumsi dan uang saku rapat. Nah, konsumsi dan uang saku rapat itu penjelasannya begini. Satuan biaya konsumsi rapat dan atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK yang 78 tadi. Intinya biaya konsumsi dan uang saku itu diperbolehkan dengan syarat memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh PMK ya. Kemudian yang kedua adalah hanya diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor atau satuan kerja penyelenggara, gitu ya. Kemudian untuk konsumsi rapat di dalam PMK itu kan diatur per provinsi ya. Jadi per provinsi ada berapa gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kebetulan di tempat saya Jawa Timur itu per orangnya itu untuk makan 44.000, kemudian kudapan atau snack 23.000. Nah, ini boleh dikeluarkan. Kemudian ini yang sampai dari Sabang sampai Merauke ya, dari semua provinsi. Dan untuk biaya uang saku, tadi kan makan ya, kalau biaya uang saku ini ada misalnya golongan 1 dan 2 sebesar 200.000, golongan 3 250 dan golongan 4 400 sesuai dengan golongannya. Nah, kemudian berikutnya adalah penyesuaian uang transport lokal. Nah, bunyi surat edarannya begini. Bagi pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru tidak diberikan uang transport lokal. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi, bagi pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru tidak diberikan uang transport lokal dalam kota atau kabupaten. Pemberian satuan biaya uang transport lokal dalam kota atau kabupaten tetap mengacu pada PMK. Jadi, kita harus memperhatikan catatan ini. Kalau misalnya syarat di mana kita mengeluarkan itu bukan yang disebutkan pada kalimat ini, maka masih diperbolehkan. Tapi kalau ini yang akan kita keluarkan itu layak atau mungkin memang sesuai dengan ketentuan ini, berarti tidak bisa dikeluarkan. Oke. Kemudian untuk satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor, nah ini kan penjelasannya kan begini ya. Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seorang untuk melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat itu di dalam kantor memenuhi ketentuan berikut. Nah, untuk yang
yang berdasarkan aturan yang di sini berarti uang saku rapat di dalam kantor yang mana pegawai tersebut bekerja di kantor pada masa tatanan berarti itu tidak bisa diberikan. Kemudian ini juga bisa dibaca secara lengkap di PMK. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa yang di poin 3 itu bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi gitu. Jadi di sini tidak disebutkan uang transport, tapi biasanya uang transport mengacu pada uang transport yang sudah ada pada PMK. Nah, kemudian berikutnya ini adalah satuan biaya penambah daya tahan tubuh. Ini kan di PMK itu kan ada ya, satuan biaya penambah daya tahan tubuh. Nah, kalau di dalam sesuai dengan surat edaran ini penyelesaiannya seperti ini. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh tidak diberikan kepada pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan new normal atau normal baru. Pemberian satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh tetap mengacu pada PMK nomor 78 dan seterusnya. Jadi untuk satuan biaya penambah daya tahan tubuh tidak diperkenankan lagi diberikan kepada pegawai yang bekerja di kantor pada masa tatanan normal baru. Itu sudah jelas ya. Nah, untuk satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh ini juga sudah diatur dalam PMK sesuai dengan provinsi. Misalnya kalau di Provinsi Jawa Barat sebesar 19.000, tapi rata-rata 19.000 ya. Yang 18.000 daerah Kalimantan dan Kalimantan ya. Kalimantan Tengah dan Selatan. Selain itu 19.000 dan 20.000. Oke, kemudian yang terakhir itu yang tentang ketentuan lain. Nah, ketentuan lainnya begini. Satuan biaya selain yang dituangkan dalam surat ini tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan bisa jadi kita terpaksa harus ke luar negeri, misalnya di situ ada kita melakukan proses data sharing yang tidak bisa dilakukan dengan online. Kemudian kita ke sana. Nah, kalau melihat dari ketentuan ini, analisis saya, sepanjang itu memang kondisi darurat dan tidak bisa digantikan, maka semua kompensasi biaya yang dikeluarkan itu diperbolehkan. Misalnya uang saku luar negeri, kemudian penginapan dan seterusnya itu bisa dikeluarkan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ini saya sampaikan karena ini posisinya cukup darurat, karena ini juga diperlukan untuk Bapak Ibu peneliti yang saat ini sedang proses penelitian ya. Meskipun dananya kita masih menunggu ya, tapi setidaknya kita sudah tahu untuk penyesuaian ini supaya kita tidak salah dalam mengalokasikan anggaran. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.